Hancur, hancur. Oke, gue jadi hari ini mau bahas mengenai Sumatera ya, mengenai banjir di Sumatera. Sebenarnya gue mau bahas sebenarnya apa sih yang sebenarnya terjadi gitu. Biar kalian paham apa yang sebenarnya terjadi. Terus terjadi doang, gak nyelesain apa-apa, buat apa? Solusi yang kedua, solusi, gue ngasih tau solusinya juga. Pertama, turut berduka cita untuk para korban, semoga mendapatkan ketenangan. Untuk orang-orang yang kehilangan benda, harta berharga, sahabat, teman semuanya, semoga tetap kuat ya. Gue berharap yang terbaik lah buat semuanya. Yang terdampak tuh ada 2 kabupaten, Aceh, Sumatera Barat, sama Sumatera Utara. Itu terdampak banget bro, terdampak banget. Karena apa bang? Karena siklon tropikal awalnya. Siklon tropikal itu apa? Jadi itu ada fenomena anginnya muter. Ketika anginnya muter, awan yang lain ngikutin, jadi ngebentuk kayak tornado gitu. Nah, satu tornado dan tornado satu siklon tropikal aja itu bisa ngefek banget. Nah ini ada 2, lu bayangin ada 2 siklon tropikal, lu pikirin gimana dampaknya edan banget bro. Jadinya ya hujan terus di akhir November kemarin, hujan, bahkan sampai hari ini gue nanya saudara gue di sana, hari ini di Medan hujan deras lagi, derasnya parah dan banjir lagi. Jadi ini sebenarnya hujan yang harusnya buat sebulan dihajar dalam beberapa hari karena iklimnya sekarang tuh udah kacau balau, udah nggak bisa ditebak, dan sekalinya terjadi fenomena itu biasanya ekstrim. Nah itu penyebabnya. Kalau iklim doang tuh aman nggak? Harusnya aman, cuman karena banyak penebangan pohon jadinya hancur. Penebangan pohon untuk tambang emas, untuk tambang apapun, dan banyak tambang emas juga di daerah sana, jadinya nggak ada penyerapan, air tuh nggak bisa menyerap. Udah gitu, apakah salah itu doang? Tata kotanya juga hancur katanya tuh. Dari awal tata kotanya tuh udah nggak bener. Itu yang nyebabin juga jadi banjir sebesar itu. Dan akhirnya terakhir gue baca beritanya sih 600 yang meninggal, 600 sekian, dan yang belum ketemu 400. Gila loh, ini kayaknya bisa nyampe nyentuh 1000 feeling gue. Semoga jangan, tapi feeling gue segitu. Terus apa bang yang bisa kita lakukan ya? Ini udah terjadi, siapa yang salah ya? Banyak yang nyalain, dasar pemerintah, Dasar Zulkifli Hasan bikin jadi kayak gini, menteri yang zaman dulu. Ini salah menteri, salah negara, salahin tim SAR. Indonesia cuma Pulau Jawa doang. Pulau Sumatera nggak dianggap Indonesia, dianaktirikan. Jadi sebenarnya bisa disalahkan tuh siapa? Menurut gue di sini semua salah, termasuk kita juga. Pertama, ya gue akuin memang salah karena terjadi banyak penebangan. Jadi harus banyak reboisasi, penanaman ulang. Ini udah kata-kata standar, diajarin dari zaman dulu. Harus ada penanaman ulang, harus ada pembatasan, dan harus tegas pemerintah. Itu yang bisa dilakukan pemerintah. Terus apa yang bisa kita lakukan? Itu udah klise banget lah. Kita udah nggak bisa megang hal itu. Kenapa? Kita udah nggak bisa megang hal itu karena itu di luar jangkauan kita bro. Ya, kita rakyat biasa. Yang bisa kita lakuin cuman kasih komentar. Ya, kasih komentar di akun pemerintahan supaya mereka gerak. Ya cuman itu doang yang bisa kita cuma bisa kritik, bikin video kayak gini juga. Yang kedua, kenapa gue bilang ini juga salah kita sebenarnya? Ya karena iklimnya itu sekarang udah nggak stabil. Kenapa iklimnya nggak stabil? Karena apa yang kita lakukan? Contoh, nyalain listrik ya. Lu takut sama setan, jadi lu satu rumah lu nyalain listrik semua. Itu tuh merusak alam, nyedot energinya gede dari alam. Jadi mulai hemat pakai listrik gitu. Hal yang nggak penting, lu kalau HP udah dicas cabut, jangan dicas harian ditinggal tidur, itu nggak bener. Itu yang kedua yang gua nggak setuju dari yang kita, kalau makan nggak habis. Nah itu yang biasanya bikin barang yang gampang busuk itu ngeluarin gas metana, dan ini ngaruh ke ozon. Lu bayangin aja ngaruh ke ozon ya, ozon jadi cepet rusak. Yang ketiga, lu kalau pakai ChatGPT yang bener, atau ChatGPT kan AI, itu tuh nyedot energinya. Semua AI sih, bukan ChatGPT doang, nyedot energi gede. Jadi lu jangan pakai hal yang nggak penting. Kamu bikin muka gua jadi kayak boneka ini, itu hal-hal yang nggak penting menurut gua. Nggak usah lah, kalau kecuali buat kerjaan ya udah. Tapi kalau hal-hal yang nggak penting, kayak dulu ada tren itu dari 1 sampai 1 juta, ngapain ya? Nyedot energinya gede. Ya, dan hal terakhir yang bisa kita lakukan mungkin ngasih sumbangan. Dan ternyata baik juga yang nyumbang, gua bangga banget. Hari Irwandi itu yang paling ngumpulin 10M di Kobuzer. Terus ada Reza Arab, influencer banyak ternyata ya. Itu yang gua tahu sih. Banyak juga udah kesebar. Ya segitu dari gua, stay safe semua, hati-hati ya.